teknis dan fisik. Syarat administrasi yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau wali kota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk kabupaten atau kota, syarat administrasi yang juga harus dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, dan Gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya syarat teknisi dari pembentuk daerah baru harus meliputi beberapa faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang menjadi cakupan antara lain. Ini menjadi catatan penting bagi Bapak Dorang ketika mau ambil ini, harus lihat hal-hal ini. Kemampuan ekonomi. Hari ini coba lihat di Pasar Tarang itu bagaimana. Potensi daerah, sosial budaya, kependudukan, luasan daerah, pertahanan, bahkan keamanan. Hari ini pertahanan kita seperti apa, luasan daerah, mungkin Bapak-Bapak dong bisa sebutkan satu luasan seperti apa, jadi catatan. Faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah terakhir syarat fisik yang dimaksud harus meliputi paling sedikit 5 kabupaten atau kota. Untuk pembentukan provinsi yang paling sedikit 5 kecamatan atau pembentukan kabupaten dan 4 kecamatan untuk pembentukan kota lokasi calon ibu kota, sarana dan prasarana pemerintah. Itu syarat dan ketentuan. Kita dengar segmen selanjutnya terkait dengan pengambilan kebijakan atau keputusan dari Bapak Gubernur Lukas NMB yang menjadi catatan penting untuk Bapak-Bapak harus tahu hal ini. Sesuai dengan media pers, Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB, Jayapura 3/10 Juni. Gubernur Provinsi Papua Lukas NMB menolak semua usulan daerah otonomi baru DOP. Pasalnya masyarakat yang berada di wilayah paling timur Indonesia dinilai tidak membutuhkan pemekaran. Itu Bapak harus catat. Betul. Ini kata pengambil kebijakan, katakan sendiri. Yang kedua, rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran di tanah Papua. Untuk itu saya menolak seluruh usulan daerah otonomi baru, kata Gubernur Lukas NMB melalui Biro Tata Pemerintahan Sekda Provinsi Papua. Sendius Wanda lewat pers rilis kepada wartawan di Jayapura hari Kamis tanggal 10. Ini Bapak sendirian kirim. Terkait dengan proses pemekaran provinsi dan kabupaten atau kota yang ada di Komisi 2 DPR RI. Saudara-saudara harus paham, DPR RI yang boleh mengambil kebijakan. Maka pada 2 Oktober 2013 mendatang, komisi ini mengundang Gubernur Papua untuk menselaraskan semua usulan DOP yang ada di Komisi 2 DPR RI tersebut. Jadi hal ini mempertanyakan bahwa kebijakan yang hari ini Bapak-Bapak dorang rumuskan itu, ingat baik-baik, ada itu, izin ke DPR dulu, jangan langsung ke pusat izin presiden sana. Hati-hati ya. Harus satu tahu aturan birokrasi itu. Izin ke DPR provinsi dan DPR provinsi gubernur sana baru bisa ke pusat seperti itu. Yang ketiga, gubernur jadi konsisten pada daerah otonomi baru yang telah melewati tahapan dan melalui mekanisme sidang Dewan Perwakilan Rakyat Papua dengan SK DPRP nomor 135 garing gap strap DPRP strap 20 garing 2012 tentang persetujuan dan rekomendasi terhadap daerah otonomi baru 20 kabupaten dan 2 kota daerah otonomi baru di Provinsi Papua. Ujarnya, jumlah daerah otonomi baru yang telah diusulkan sebelum Lukas NMB menjadi gubernur Papua terdiri dari 20 calon kabupaten daerah otonomi baru
dan 2 kota daerah otonomi baru yang sudah masuk dalam Komisi 2 DPR RI, yakni Kabupaten Giring Minawa, Ketempa, Mamprau, Hulu, Ating Korowai, Muara Digul, Puncak Trikora, Mimika Timur, Mimika Barat, Gundemi, Sairini, Numfor, 8 Swandiwe, Palim Center, Yamu, Kempu, Begeloman Saireri, Eroma, Yalimek, Yapen Barat Utara, Yapen Timur, Buferi, Bububa, dan Kota Lembapali dan Kota Merauke. Selanjutnya, pada dasarnya gubernur tidak ingin melanggar mekanisme karena semua pembentukan pemekaran kabupaten atau kota harus melalui tahapan-tahapan yang berlaku. Salah satunya proses pemekaran harus mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari DPRD, Bupati atau Wali Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Papua. Sehingga itu kami hari ini melakukan aksi tepatnya pada tanggal 2 Juni atas nama Gubernur Papua kami tegaskan Gubernur merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat daerah, maka pemerintah pusat dan komisi terkait bila syarat-syarat yang tidak dimaksud tidak memenuhi, maka sebaiknya DPR RI menolak dan mengembalikan ke daerah untuk memenuhi prosedur atau persyaratan tersebut, karena dari sekian daerah otonomi baru dari Papua yang baru masuk di Komisi 2 DPR RI sebagai lompat tanpa mendapat persetujuan dari rekomendasi DPRP dan Gubernur Papua, tegasnya. Hal ini kan merupakan salah satu bentuk arogansi dari pemerintah pusat yang tidak menghargai pemerintah daerah, sehingga pemerintah di daerah menjadi tidak berwibawa. Tentunya agar saling menghargai, maka sebaiknya segala macam bentuk pemekaran harus dikembalikan sesuai mekanisme serta prosedur undang-undang pemerintah RI yang berlaku. Dengan demikian, terkait dengan pembentukan provinsi daerah otonomi baru di seluruh tanah Papua dengan tegas ditolak, sebab DPRP dan Gubernur definitif Papua tidak pernah memberikan rekomendasi satupun untuk memekarkan provinsi menjadi 3 atau 10 di atas tanah Papua, karena provinsi Papua sudah cukup. Itu kata Lukas NMB. Pengacara yang mungkin bisa membantu kami untuk mendorong aspirasi ini ke DPR. Argumentasinya adalah orang Papua asli itu sangat sedikit. Jika buat provinsi banyak di atas tanah Papua, siapa yang mau isi atau siapa yang akan dipekerjakan? Hal ini merupakan masalah besar dan jumlah pemekaran yang sedang dirancang tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di Papua, ujarnya, kata Lukas NMB. Yang jelas keputusan tersebut ada di DPRD provinsi. Ditambahkannya, untuk mengisi daerah otonomi baru itu tidak asal-asal duduk atau menempatkan orang, karena Republik besar ini ada aturan birokrasinya. Dalam tanda kutip, ada aturan birokrasi. Nama lengkap saya Letnan Predator. Ada aturan birokrasi yang baku untuk mengaturnya, sehingga tidak perlu ada pemekaran dan tidak perlu dilakukan pemekaran provinsi di Papua saat ini. Yubi Alex. Baik, itu statement terkait pengambil atau perumusan kebijakan Bapak Gubernur Lukas NMB. Kita dengar dari DPRD provinsi. Kata Lawrence Kadepa, Presiden Jokowi Widodo ke Papua sebenarnya dimanfaatkan baik oleh para pengambil kebijakan di Papua. Ini momen penting yang harus dipakai oleh para bupati dan gubernur dengan kekompakan yang ada untuk sampaikan masalah utama di Papua. Selain masalah banjir bandang di Sentani, ada hal-hal yang penting yang perlu disampaikan kepada negara adalah sebagai berikut. DPR dengar, ini pernyataan. Masalah janji penuntasan pelanggaran HAM di masa yang lalu belum dituntaskan di tanah Papua. Kabupaten daerah Mepago.
Yang kedua, masalah 8.300 karyawan yang di PHK sepihak oleh PT Freeport karena keberadaan PT Freeport dan keuntungan bagi Papua. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah warga sipil yang hari ini terjadi, khususnya tidak hanya diduga tapi di sekitar wilayah Mepago. Ini menjadi catatan penting. Yang keempat, dan ditawarkan solusi penyelesaian masalah Papua menyangkut dengan kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial yang hari ini sebenarnya harus dilihat menyangkut dengan persoalan tentang hal yang paling kecil, tentang persoalan miras, persoalan togel. Ini Bapak sudah catat baik-baik. Ini bagaimana nih, tidak pernah selesai